Baik, sebelum Pak akan mulai pembelajaran, Pak buka dulu pembelajaran ini dengan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Sebelumnya Pak sudah memberikan pembelajaran terkait mengenai seksi area umum. Dan terakhir kita sudah sampai di yang namanya tugas dan tanggung jawab struktur organisasi housekeeping. Di mana saya ingatkan kembali bahwa area umum atau disebut dengan istilah public area ini itu ada di bawah naungan housekeeping department. Adalah salah satu departemen yang ada di hotel yang bertanggung jawab atas seluruh kebersihan, kesiapan, kerapian, area umum. Area umum itu apa? Area umum itu seperti ada lobi, restoran, swimming pool, bar, dan yang lainnya. Selain itu juga dia bertanggung jawab atas kesiapan kamar tamu. Yang tentunya kalian sudah mengetahui bahwa hotel itu produk utamanya adalah kamar tamu. Atau yang disebut dengan guest room. Ataukah dia berbentuk seperti kamar dengan bangunan tinggi, ataukah berbentuk bungalow, ataukah berbentuk guest house, ataukah yang banyak bermunculan pada masa ini adalah yang berbentuk villa. Terakhir kita sudah masuk di tugas dan tanggung jawab eksekutif housekeeper. Jadi Pak, sebelum lanjut ke tugas dan tanggung jawab jabatan lain yang ada di housekeeping, Pak akan menanyakan kepada salah satu dari kalian terkait apa yang sudah kalian pahami dari materi yang sebelumnya. Jadi yang terakhir kemarin kita sudah sampai di tugas dan tanggung jawab eksekutif housekeeper. Coba Pak minta kelas 10 AP6 Listiawati. 10 HP6 Listiawati. Silakan di unmute dulu Listiawati. Sudah, Pak. Baik, coba kamu jelaskan apa yang kamu sudah ketahui mengenai eksekutif housekeeper. Jabatan apa itu? Eksekutif housekeeper eksekutif housekeeper dapat adalah salah satu pemerintahan yang memiliki kekuasaan hukum, tanggung jawab untuk menerapkan hukum yang merupakan bagian dari manajemen. Iya benar. Benar itu. Udah amat lah gue. Bagus, itu ya. Baik, Listiawati. Coba lagi satu. Lagi satu. 10 AP8 Putu Eka. 10 HP8 nomor 15 Putu Eka. Silahkan di unmute dulu Putu Eka. Silahkan dibuka tombol mic-nya atau di unmute.
Udah tinggal klik aja. Sudah Pak kasih untuk aks to unmute. Nggak bisa? Baik, coba 10 AP 9 di kadek. Listiawati. Nggak bisa juga? Atau yang udah unmute ini. 10 HP 5, nomor 1 Ibu Tu Andika Mahaya. Coba Putu Agus Andika. Selamat pagi, Agus Andika. Kamu udah unmute nih, Agus Andika. Saras. Nah, atau gini aja, Pak kasih Giri Sutami. Coba Giri Sutami. 10 HP 6, 5D Giri Sutami, silakan. Eksekutif housekeeper adalah posisi tertinggi dalam sebuah hotel. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinir seluruh resection yang berada dalam organisasi housekeeping departemen. 2. Membuat planning strategi perubahan atau penggantian perubahan aset untuk semua resection yang tentunya disesuaikan dengan budget yang ditentukan. 3. Membuat dan mengajukan ilustrasi budget. 4. Melakukan evaluasi hasil kerja dan mencari metode-metode baru mengenai sistem kerja maupun alat-alat yang lebih efisien untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal. 5. Melakukan observasi dan melakukan proses untuk kebutuhan barang-barang. Nah, bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan executive housekeeper. Yang ketahui kalau nanti kalian masuk di housekeeping departemen, executive housekeeper merupakan jabatan yang tertinggi di departemen tersebut atau atasan tertinggi dari staf yang berada di housekeeping. Nah, sekarang Pak akan lanjutkan ke jabatan yang berikutnya. Untuk asisten eksekutif housekeeper-nya ini tugasnya sifatnya hanya membantu daripada eksekutif housekeeper. Jadi Pak next-kan saja. Silakan kalau kalian mau mengetahuinya, silakan di screenshot tugas dan tanggung jawab daripada asisten eksekutif housekeeper-nya. Karena Pak akan lanjutkan ke jabatan yang berikutnya, yaitu adalah floor supervisor dan juga public area supervisor. Udah screenshot? Udah. Nah, ada floor supervisor dan ada public area supervisor. Nah, untuk yang di floor supervisor, ini dia tugasnya akan mengawasi bagian pembersihan kamar tamu, guest room-nya. Jadi dia fokus untuk mengawasi kegiatan di kamar tamu.
di mana kata supervisor ini diistilahkan sebagai seorang pemimpin dari seksi atau bagian daripada housekeeping department. Jadi dia adalah pemimpin di lapangan secara langsung. Di dalam kegiatan bekerja, masing-masing staf lebih banyak akan berinteraksi dengan yang namanya supervisor. Jadi dialah yang akan mengatur seluruh kegiatan daripada masing-masing seksi yang ada di bagian housekeeping. Salah satunya adalah floor supervisor. Juga ada yang mengistilahkan ini dengan istilah lain, itu adalah room. Room supervisor. Jadi ada yang bilang namanya floor supervisor, ada yang juga bilang namanya room supervisor. Yang poinnya dia akan mengawasi seluruh kegiatan di seksi kamar tamu. Nah, untuk ini nanti akan dijelaskan lebih rinci di pembelajaran kamar tamu. Ya, silahkan kalian screenshot aja yang namanya tugas dan tanggung jawab di floor supervisor. Jadi ini akan dijelaskan lebih rinci di kamar tamu. Nah, yang fokus yang perlu kalian ketahui adalah di bagian public area-nya. Nah, pernah pelajarannya public area, jadi kalian harus mengetahui tugas daripada supervisor di public area. Jadi jabatan inilah yang nanti akan memimpin proses pekerjaan di public area. Di mana jika kalian nanti baru masuk di bagian public area, jadi kalian akan berada di bagian bawahnya, yang disebut dengan public area attendant. Entahkah itu statusnya sebagai staff, statusnya sebagai training, statusnya sebagai daily worker, atau statusnya hanya sebagai profession atau kontrak. Jadi kalau sudah supervisor ini sudah staff dia, dan dia yang memimpin daripada seluruh kegiatan menyiapkan area umum. Nah ini tugas tanggung jawabnya, di mana tugasnya ini yang pertama itu adalah menerima event. Jadi pekerjaan itu di public area selain menyiapkan area-area umum seperti lobi, restoran yang lainnya, public area juga harus mengetahui yang namanya event. Event ini adalah acara-acara besar yang diselenggarakan di hotel. Misalnya contohnya ada rapat, misalnya ada wedding, ataukah ada seminar, ataukah ada berapa jumlah tamu yang datang dalam skup yang besar. Di mana kegiatan itu disebut dengan istilah function. Nah, dari kegiatan inilah dia akan mendistribusikannya kepada petugas public area, yang juga boleh disebut dengan istilah houseman. Ini petugas public area itu disebut juga dengan namanya houseman. Untuk yang cowok, housemaid untuk yang cewek. Selain itu dia juga melakukan yang namanya double check. Ini tugas orang supervisor itu adalah melakukan double check. Mengecek hasil dari pekerjaan houseman dan housemaid atau public area attendant. Dicek hasilnya. Apakah sudah bersih ataukah belum. Terus juga dia akan mencatat mengenai yang namanya missing article atau barang-barang yang hilang. Dan juga ada barang-barang yang rusak. Itu tugas di public area supervisor. Misalnya di lobi ada kerusakan pada kursi ataukah meja. Jadi dia yang melaporkan kerusakan ini agar bisa diperbaiki oleh bagian engineering. Kalau missing article, misalnya ketika membersihkan lobi, ternyata
ada barang bawaan tamu yang tertinggal di lobi, ataukah tertinggal di restoran, ataukah tertinggal di swimming pool. Jadi public area supervisor lah yang bertanggung jawab atas penemuan barang tersebut. Begitupun kalau seandainya ada tamu yang merasa kehilangan di area umum, dialah yang akan membantu untuk mencarikannya. Terus yang namanya supervisor itu adalah memberikan pengarahan. Pengarahan diberikan setiap akan bekerja. Juga ada yang disilahkan dengan kata briefing atau pemberian arahan. Arahannya itu adalah berupa prosedur kerja dan instruksi kerja. Diberikan kepada hostman. Terus dia juga akan mengawasi operasional administrasi double check yang namanya purchase request. Purchase request di sini itu artinya permintaan pembelanjaan. Jadi ketika akan menyiapkan area umum, pasti memerlukan namanya alat dan juga memerlukan namanya perlengkapan seperti bahan-bahan pembersih untuk membersihkan area umum. Jadi seorang public area supervisor akan mengajukan yang namanya purchase request atau permintaan pembelian. Jadi dialah yang misalnya kalau kurang misalnya alat pembersih, dia yang akan request atau meminta kepada bagian purchasing atau bagian pembelian. Maka dari itu, yang keenam, dia yang bertanggung jawab atas persediaan yaitu cleaning supplies, gas supplies, dan semua storage. Jadi ini akan dijelaskan nanti di pertemuan berikutnya masing-masing. Terus dia juga menerima laporan kerusakan untuk dibuatkan work order. Terus juga menghandle namanya loss and found. Loss itu barang yang hilang, found barang yang ditemukan. Terus juga dia membuat log inventory linen, gas supplies, dan cleaning supplies. Itu tugasnya. Berikutnya juga dia membuat laporan tentang loss dan juga di make report. Itu administrasi sampai nomor 10 itu bagian-bagian administrasi yang akan dilakukan oleh public area supervisor. Bagian ini yang mengawasi bagian-bagian pengawasan pada kegiatan di public area section atau seksi area umum. Yang paling penting, dia yang akan nanti membuat namanya time schedule atau schedule kerja. Jadi setiap staff di hotel pasti dia mendapatkan yang namanya schedule. Entahkah itu schedule-nya pagi, morning, ataukah dia schedule-nya itu mendapat siang atau afternoon. Kalau sore dia menggunakan evening. Kalau malam schedule-nya berarti night. Itu time schedule. Jadi public area supervisor lah yang membuat jadwal kerja dari setiap staf di bawahannya. Nah, di bawahnya pun itu keseluruhan mengikuti pembuatan daripada schedule kerja. Nah, itu poin-poin daripada tugas dan tanggung jawab public area. Secara rinci bisa kalian lihat di slide ini, bisa di screenshot. Jadi Pak tambahkan yang sifatnya istilah-istilahnya. Ya. Sekarang baru masuk ke jabatan yang akan dipelajari di pelajaran ini, yaitu public area attendant. Saya ingatkan kembali, untuk yang cowok disebut dengan houseman, untuk yang cewek disebut dengan housemaid.
Itu sebutan untuk petugas di public area attendant. Tugasnya apa aja? Ini ada kalau diuraikan itu sekitar 13 tugasnya. Ketika kalian nanti masuk sebagai seorang public area attendant, inilah tugas yang akan menjadi beban kalian ketika bekerja. Ini baru secara umum. Dari uraian tugas dan tanggung jawab, nanti akan dibuat yang namanya job description. Job description ini uraian tugas-tugas yang akan dilakukan pada setiap shift atau setiap pembagian jadwal kerja. Jadi jadwal kerja yang pagi, jadwal kerja siang, jadwal kerja sore dan malam itu job description-nya berbeda-beda. Kegiatannya berbeda, tidak sama dengan pagi dan yang lainnya nggak sama. Jadi berbeda-beda dia. Walaupun secara umum tugasnya adalah di bagian area umum atau public area. Itu contoh public area itu membersihkan yang namanya office. Ada lobby, ada restoran, ada pub, ada lounge, bar. Nah itu. Ya. Yang paling banyak itu adalah toilet-toilet, terus ada meeting room, ada arcade, dan masih banyak lagi. Itu nanti akan dijelaskan di pembelajaran berikutnya mengenai jenis-jenis area umum. Jadi inilah tanggung jawabnya. Jadi jenisnya contohnya seperti ini, nanti ada tambahan-tambahnya lagi. Office ini kantor-kantor yang tersedia di hotel. Lobby tentunya ini yang sudah pernah ke hotel mengetahui tempat paling depan yang ada di bagian hotel setelah parkir, yang digunakan untuk menyambut atau menjamu kedatangan tamu yang akan check-in ataukah hanya sekedar berkunjung ke hotel. Terus di restoran, jelas ini kan juga ya, sudah mengetahui apa itu restoran. Nah, ada juga pub atau lounge, ini ruang tunggu. Terus ada bar, juga hotel memiliki bar. Nah, toilet juga sudah jelas, jadi Pak Ngajak terus jelaskan. Nah, ada meeting room. Ini ruang rapat. Ini yang ukurannya luas. Terus ada juga arcade. Di arcade ini area-area kosong yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan penjualan ataukah promosi. Itu. Nah, dalam proses pembersihan, kegiatan daripada public area attendant itu nomor 2. Adalah pemeliharaan terhadap furniture, lantai, karpet, kaca-kaca, pintu, bingkai, ashtray di setiap meja, dan standing ashtray yang ada di public area. Itu salah satu tugasnya. Terus juga dia memelihara setiap perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk bekerja. Jadi alat yang digunakan pun harus dirawat agar tidak cepat rusak. Nah, setelah pembersihan selesai, dia akan melakukan yang namanya in charge. In charge atau standby. Di area yang sudah bersih tadi, pastinya akan digunakan oleh tamu ataukah oleh staf yang lainnya. Setelah digunakan, area itu akan dibersihkan kembali. Jadi dia in charge di sana. Setiap area harus selalu dijaga kebersihannya. Setiap orang yang datang, dia artinya membuat area itu kotor, dibersihkan lagi. Datang yang baru lagi akan mendapatkan area yang bersih lagi. Gitu. Dia in charge di sana. Standby. Terus menangani pembuangan sampah-sampah. Terus juga membantu yang namanya gardener nanti untuk merawat tanaman yang ada di sekitar area umum. Terus juga bertanggung jawab terhadap kebersihan di area parkir.
Dan juga dia melaporkan segala kerusakan dan kehilangan kepada HK supervisor atau juga boleh kepada public area supervisor. Nah, nomor 10 melakukan yang namanya general cleaning. Jadi general cleaning ini adalah pembersihan secara menyeluruh pada setiap area umum yang ada di hotel. Di proses cleaning itu ada 3, yaitu ada daily cleaning, ada periodic cleaning, dan juga ada general cleaning. Ada daily cleaning, ada periodic cleaning, ada general cleaning. Itu 3 kegiatan pembersihan kalau dibagi berdasarkan waktunya dan skop pembersihannya. Kalau daily cleaning itu pembersihan sehari-hari. Kalau periodic cleaning itu pembersihan secara berkala. General cleaning pembersihan secara menyeluruh. Jadi segala perlengkapan yang ada di area umum tersebut dibersihkan secara menyeluruh. Itu dilakukannya tidak sehari-hari ataukah tidak secara berkala, namun dijadwalkan sesuai dengan kondisi daripada hotel itu. Misalnya ketika tamu sedang low season atau tamunya sepi, baru diadakan yang namanya general cleaning. Atau ketika akan adanya event dalam skop yang besar, dan di sana banyak ada VIP guest, itu juga VIP guest ini tamu yang penting, sifatnya penting, very important person. Jadi juga dilaksanakan general cleaning sesuai dengan schedule atau jadwal. Jadi jadwal ini sudah dirancang oleh floor supervisor atau oleh public area supervisor. Public area attendant tinggal mengerjakan sesuai dengan schedule-nya. Di mana ketika kegiatan general cleaning, ini pembersihan akan banyak menggunakan peralatan yang bersifat mekanikal. Alat pembersih dengan bantuan mesin. Itu. Terus juga yang nomor 11 itu merencanakan dan melaksanakan pest control. Pest control ini adalah pengendalian terhadap hewan dan serangga pengganggu. Jadi pest control itu adalah kegiatan untuk mengolah yang namanya menghalau, mengolah, mengawasi, membereskan boleh. Jadi namanya hewan pengganggu dan juga serangga pengganggu. Jadi tentunya kalau yang namanya rumah, jadi hotel ini bentuknya seperti rumah, tentunya kan juga di rumah ada saja hewan-hewan yang akan mengganggu kenyamanan selama tinggal di rumah. Jadi kegiatan pest control ini adalah menghilangkan hewan-hewan pengganggu tersebut. Ya, kecil misalnya hanya nyamuk, ataukah kecoa, ataukah tikus yang seperti itu. Ataukah hewan-hewan yang sifatnya berbahaya. Misalnya ular yang seperti itu. Cuman tidak langsung public area attendant yang melakukannya. Ada petugas khusus yang disebut dengan namanya pest control. Jadi adalah petugas yang sudah dilatih secara khusus untuk menangani hewan-hewan tersebut. Namun, public area attendant dia tugasnya untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pest control ini. Jadi kapan tempat itu perlu diadakannya proses penghalauan daripada hewan-hewan pengganggu ini. Misalnya, terdapat banyak nyamuk di area lobi, tentunya dia akan melaporkan kepada pest control untuk melakukan yang namanya fogging. Misalnya ditemukan yang namanya banyak tikus, jadi diadakan proses penangkapan itu, ataukah menggunakan jebakan atau menggunakan bahan-bahan chemical untuk menghalau. Dan juga kalau daerah kita di Ubud tentunya hotel-hotel itu banyak ada di
Ya, Ani. area-area yang masih hijau, artinya area-area yang masih sifatnya alam, tentunya masih ada hewan-hewan yang liar terdapat di area tersebut. Contohnya ular misalnya. Jika ada ular yang masuk ke area umum, tentunya pest control lah yang akan melakukan penangkapan. Karena ular tidak boleh dibunuh di depan banyak ada tamu misalnya, itu nggak boleh. Jadi harus ditangkap dan dikembalikan ke habitatnya. Ada juga beberapa areal yang dekat dengan misalnya monkey forest. Jadi tentunya ada monyet-monyet yang masuk ke area umum hotel. Tentunya itu juga akan mengganggu kegiatan tamu. Nah, itu direncanakan oleh namanya public area attendant. Tapi yang melakukannya secara langsung tidak public area attendant. Ada petugas khusus yang melakukannya. Tapi kalau hanya sekedar menangani nyamuk-nyamuk yang ada di ruangan saya, cukup dengan insect sprayer sudah selesai. Tapi yang memang tidak bisa ditangani, itu akan dilakukan oleh pest control. Terus, yang berikutnya nomor 12 itu adalah tentunya menerima perintah daripada public area supervisor. Yang terakhir yang paling penting adalah bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja departemen yang lainnya. Jadi karena sini adalah sebuah manajemen, tentunya yang menjadi napas kegiatan manajemen adalah yang namanya kerjasama antar tim, ataukah bekerjasama dengan tim yang lain yang berada di departemen lain. Itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nanti secara teknis pembersihan, alat-alat, dan juga berbagai kegiatan pembersihan itu akan dilaksanakan dalam kegiatan praktek. Jadi kalian pun sudah mengetahui jadwalnya. Ya, tentu nanti secara teori dan praktek akan langsung dilaksanakan di sekolah sesuai dengan jadwal yang kalian sudah dapat. Itu. Ya, jadi ini materi dasar kalian di bagian public area. Jadi mengetahui posisi kalian sebagai public area dan apa saja tugas dan tanggung jawab kalian di public area. Baik, itu yang dapat Pak sampaikan pada pagi hari ini. Karena sudah waktu 18 menit. Jadi terima kasih atas perhatian kalian semua. Pak akhiri dengan Pramosanti. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi.